1. Jelaskan satu teori termasuk konsep, prinsip, dan implementasi teori tersebut dalam bidang pendidikan. Salah satu teori yang sering diterapkan dalam bidang pendidikan adalah teori konstruksi. Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya proses pembelajaran aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain. Konsep konstruksi. 1. Pembelajaran aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan melalui pengembangan langsung. 2. Skema. Proses di mana individu membangun struktur pengetahuan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pengetahuan baru akan disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada atau asimilasi atau pengembangan pengetahuan yang lama untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru atau akomodasi. Prinsip konstruktivisme. 1. Pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran harus didasarkan pada masalah yang relevan dan menarik bagi siswa yang dapat memicu proses berpikir kritis dan memecahkan masalah. 2. Kolaborasi. Siswa belajar lebih baik ketika bekerja sama, berbagi ide, dan saling memberi umpan balik. 3. Peran guru sebagai fasilitator. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing dan menyediakan pengalaman belajar, bukan hanya sebagai penyampaian informasi. Implementasi dalam implementasi dalam pendidikan. 1. Proyek dan pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Di kelas, guru dapat mengimplementasikan teori konstruktivisme dengan memberikan proyek atau tugas berbasis masalah yang memungkinkan siswa untuk menyelidiki topik secara mendalam, bekerja dalam kelompok, dan membangun pemahaman mereka sendiri. 2. Pembelajaran kolaboratif. Menerapkan teknik pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok kecil, prestasi, dan peer review, di mana siswa dapat saling berbagi perspektif dan pengetahuan. 3. Pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik yang konstruktif kepada siswa selama proses pembelajaran untuk mendukung refleksi dan menyesuaikan pemahaman. 2. Jelaskan suatu sistem dalam kehidupan nyata termasuk konsep dan komponen-komponen sistem tersebut. Salah satu sistem yang dapat ditemukan dalam kehidupan nyata adalah sistem transportasi. Sistem transportasi merupakan suatu rangkaian komponen yang bekerja sama untuk memindahkan orang, barang, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain. Konsep sistem transportasi. Sistem transportasi adalah suatu sistem yang memungkinkan pergerakan individu atau barang dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan berbagai sarana transportasi. Sistem ini berfungsi untuk memfasilitasi mobilitas dan distribusi barang dan jasa dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Komponen sistem transportasi. 1. Infrastruktur. Jalan raya. Jalan untuk kendaraan darat seperti jalan tol, jalan kota, dan jalan pedesaan. Kereta api. Jalur untuk kereta api yang menghubungkan berbagai kota atau wilayah. Bandara, tempat keberangkatan dan kedatangan pesawat terbang. Pelabuhan, tempat bagian kapal untuk berlabuh mengangkut barang dan penumpang. Terminal, tempat untuk menaiki dan menurun penumpang bus, taksi, atau kendaraan lainnya. 2. Sarana transportasi. Kendaraan darat seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan sepeda yang digunakan untuk perjalanan darat. Kereta api digunakan untuk transportasi massal atau barang. Pesawat terbang, alat transportasi udara untuk berjalan jarak jauh. Kapal laut digunakan untuk perjalanan laut dan pengangkutan barang melalui jalur perairan. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan pribadi digunakan oleh individu untuk kepergian dari rumah ke tempat kerja atau tujuan lainnya. Transportasi umum seperti bus dan kereta api digunakan oleh banyak orang untuk mobilitas sehari-hari. Kita jelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran teori sistem dalam pendidikan. Tujuan dan manfaat pembelajaran teori sistem dalam pendidikan sangat penting karena memberikan kerangka untuk memahami bagaimana berbagai komponen dalam proses pendidikan saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap hasil yang diinginkan.
Teori sistem dalam pendidikan mengacu pada pendekatan yang melihat pendidikan sebagai satu sistem yang terdiri dari berbagai bagian saling terkait, di mana perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Tujuan mempelajari teori sistem dalam pendidikan: 1. Memahami interaksi antara komponen. Teori sistem membantu untuk memahami bagaimana berbagai elemen dalam pendidikan seperti guru, siswa, kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan mempelajari teori sistem pendidik dan pengolah pendidikan dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait desain kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. 3. Menilai dampak perubahan. Teori ini memungkinkan pendidik untuk menganalisis bagaimana perubahan pada satu bagian dari sistem pendidikan, misalnya perubahan kurikulum, dapat mempengaruhi komponen lain seperti kinerja siswa atau metode pengajaran. Manfaat pembelajaran teori sistem dalam pendidikan: 1. Pengembangan pembelajaran yang lebih efektif. Dengan memahami bahwa pendidikan adalah sistem yang terdiri dari banyak bagian yang saling berhubungan, pendidik dapat merancang proses belajar mengajar yang lebih efektif yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya belajar siswa, konteks sosial, dan tujuan pendidik secara keseluruhan. 2. Meningkatkan kolaborasi antara stakeholder. Penerapan teori sistem membantu menciptakan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pendidikan seperti guru, siswa, orang tua, pemerintah, karena mereka semua dianggap sebagai bagian dari satu sistem yang saling mempengaruhi. 3. Mengidentifikasi masalah dan solusi secara sistematik. Teori sistem memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah dalam pendidikan secara lebih menyeluruh dan sistematik. Misalnya, jika prestasi siswa menurun, teori sistem akan membantu melihat faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi seperti metode pengajaran, kurikulum, atau kondisi sosial ekonomi siswa. 4. Memperbaiki manajemen pendidikan. Dengan memahami sistem, manajer pendidikan dapat merancang kebijakan dan prosedur yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini termasuk perbaikan dalam aspek pengolahan sumber daya, waktu, dan evaluasi. 5. Fleksibilitas dan adaptasi. Teori ini memungkinkan pendidik dapat mengolah pendidik untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan, misalnya dalam menghadapi kemajuan teknologi atau perubahan kebutuhan siswa. Sistem pendidikan dapat dengan cepat menyesuaikan diri tanpa merusak keseluruhan struktur pendidikan. 4. Teori sistem terdiri dari aksioma dan preposisi. Jelaskan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan pada sebuah organisasi pendidikan, misalnya sekolah. Aksioma dan preposisi dalam teori sistem adalah konsep dasar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja, termasuk dalam konteks organisasi pendidikan seperti sekolah. Aksioma adalah prinsip dasar atau pernyataan yang diterima tanpa perlu pembuktian lebih lanjut, sementara preposisi adalah pernyataan yang diturunkan atau konsekuensi yang dapat dibuktikan dari aksioma atau prinsip dasar tersebut. Aksioma dalam teori sistem. Aksioma dalam teori sistem adalah prinsip atau aturan yang bersifat universal mendasar yang berlaku untuk semua sistem termasuk dalam konteks pendidikan. Aksioma ini dianggap sebagai landasan yang tidak dapat dipertanyakan. Dalam konteks sekolah, beberapa aksioma yang relevan antara lain: 1. Sistem adalah kesatuan unit. Penjelasan: sebuah sekolah merupakan sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan manajemen. Masing-masing bagian interaksi dan saling mempengaruhi dan perubahan pada suatu komponen dapat mempengaruhi seluruh sistem. Implikasi pada sekolah: setiap perubahan dalam satu komponen sekolah, misalnya perubahan dalam kurikulum, akan berdampak pada komponen lainnya, misalnya cara guru mengajar atau cara siswa belajar. Oleh karena itu, semua bagian harus dipertimbangkan secara keseluruhan saat merencanakan atau melaksanakan perubahan. 2. Setiap sistem memiliki tujuan.
Setiap sistem termasuk sekolah penjelasan setiap sistem termasuk sekolah memiliki tujuan atau hasil yang dicapai di sekolah. Tujuan utama adalah mendidik dan mengembangkan siswa agar siap menghadapi kehidupan sosial dan profesional mereka. Uraikan salah satu permasalahan sistem pendidikan Indonesia dengan implikasikan metode berpikir sistematika. Salah satu permasalahan utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Permasalahan ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan sistematik untuk memahami akar penyebab dan menemukan solusi yang efektif. Berikut adalah penerapan metode berpikir sistematik untuk menganalisis dan mengatasi masalah tersebut. Masalah utama yang diinginkan diselesaikan adalah ketimpangan kualitas pendidik antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap pendidik berkualitas terbatas dengan fasilitas yang kurang memadai, guru yang tidak terlatih dengan baik, dan kurikulum yang sering kali tidak relevan dengan kebutuhan lokal. Untuk menganalisis masalah ini secara sistematik, kita harus memahami berbagai komponen yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia. 1. Sarana dan prasarana fasilitas sekolah seperti gedung, ruang kelas, buku, dan peralatan lainnya. Di daerah terpencil, seringkali sarana dan prasarana ini tidak memadai. 2. Sumber daya manusia atau SDM, guru dan tenaga pengajar. Di daerah terpencil terdapat kekurangan guru berkualitas dan seringkali guru yang ada tidak memiliki pelatihan yang memadai. 3. Kurikulum, materi pembelajaran yang digunakan di sekolah. Kurikulum ini tidak relevan dengan konteks lokal atau kekurangan dalam sumber daya untuk mengimplementasikan kurikulum di daerah terpencil dapat memperburuk kualitas pendidikan. 4. Akses dan infrastruktur, aksesibilitas fisik ke sekolah dan infrastruktur transportasi yang buruk di daerah terpencil menghambat siswa untuk menghadiri sekolah secara teratur. 5. Pengolahan dan kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintah dalam distribusi anggaran, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas pendidikan. Pengelolaan yang tidak merata atau kebijakan yang tidak fokus pada daerah-daerah terpencil berkontribusi pada ketimpangan ini. 6. Berdasarkan general, sistem teori tersebut menggunakan model sistem terbuka. Jelaskan mengapa sekolah disebut dengan sebuah sistem terbuka. Sekolah dapat disebut sebagai sistem terbuka berdasarkan prinsip general sistem teori atau teori sistem umum yang meningkatkan pada interaksi antara satu sistem dan lingkungan eksternalnya. Dalam konteks ini, sekolah sebagai organisasi pendidikan bukan hanya sebuah entitas yang terdiri sendiri, tetapi terus berinteraksi dengan berbagai elemen di luar sistem itu seperti masyarakat, pemerintah, ekonomi, teknologi, dan budaya. Mengapa sekolah disebut sebagai sistem terbuka? 1. Interaksi dengan lingkungan eksternal. Sekolah sebagai sistem terbuka menerima input dari lingkungan eksternal seperti kebijakan pendidikan dari pemerintahan, perubahan sosial dan budaya di masyarakat, teknologi yang berkembang, dan kondisi ekonomi. Misalnya kebijakan pendidikan nasional atau perubahan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintahan pusat akan mempengaruhi cara sekolah beroperasi dan menjalankan proses pembelajaran. 2. Sumber daya dari luar. Sekolah bergantung pada sumber daya dari luar seperti pendanaan dari pemerintah, fasilitas yang diberikan oleh masyarakat, serta teknologi dan informasi yang tersedia di luar sekolah. Tanpa adanya input ini, sekolah tidak dapat berfungsi secara optimal. Misalnya, anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang berdampak pada proses mengajar. 3. Dinamika lingkungan berubah. Sekolah juga beradaptasi dengan perubahan di sekolah eksternal, misalnya perubahan teknologi yang mempengaruhi cara siswa bekerja atau seperti penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran atau perubahan dalam nilai-nilai sosial yang mempengaruhi cara pendidikan
diterima dan diterapkan. Misalnya dalam konteks pandemi COVID-19, sekolah-sekolah di seluruh dunia yang harus beradaptasi dengan cepat untuk mengimplementasikan pembelajaran daring atau online learning yang mencerminkan fleksibilitas dan keterbukaan sistem pendidikan terhadap perubahan luar. 4. Proses umpan balik atau feedback. Sebagai sistem terbuka, sekolah tidak hanya menerima input dan menghasilkan output, tetapi juga mendapatkan umpan balik atau feedback dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalamnya. Umpan balik ini bisa berasal dari masyarakat, orang tua siswa, hasil ujian, atau evaluasi pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Umpan balik ini membantu sekolah untuk menilai apakah tujuan tercapai dan jika perlu melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam metode pengajaran, kurikulum, dan pengolahan sumber daya.